Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1581 sampai tahun 1585. Menyerahkan semua harta untuk menyelamatkan reinkarnasi. Tidak perlu mencarinya. Charlie melambaikan tangannya dan menghilangkan kekuatan magis rahasia langit, dan tirai air pun dimusnahkan. Orang suci utara dan yang tua saling memandang, lalu memandang ke samping ke arah Charlie. Kamu tahu di mana itu? Kamu tidak dapat menemukannya, dan kamu tidak dapat menemukannya, kata Charlie ringan tanpa menjelaskan. Karena itu berada di Manchu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Gerbang Tianxuan masih belum stabil, dan bahkan Dewa Pedang dan yang lainnya terjebak di Manchu. Sangat mustahil untuk menemukannya. Bukannya dia tidak mau menjelaskan, tapi dia takut menakuti yang tua dan orang suci utara. Legenda tentang Manchu, semuanya rahasia. Rahasianya terlalu kuno, dan pertempuran berdarah itu terlalu kejam. Bahkan jika mereka diberitahu, mereka tidak akan mempercayainya. Aku akan menemanimu mencari Raja Manusia, kata orang suci utara. Aku akan pergi juga. Yang tua juga mendekat, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu keluarga lamaku. Aku akan pergi sendiri. Charlie tersenyum sedikit. Pergi sendiri. Orang suci utara dan yang tua, keduanya mengerutkan kening. Jelas bahwa Charlie menyembunyikan sesuatu dari mereka. Terima kasih kepada kalian berdua untuk kali ini. Charlie menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari taman kecil. Aku pasti akan membalas budi kalian 1 tahun lagi. Hei, orang suci utara ingin mengikuti, tapi ditahan oleh Tao yang tua. Taois yang tua yang bau, apa yang kamu coba lakukan padaku? Orang suci utara memarahi. Sebagai pendeta Tao tua, saya tahu bahwa Anda jatuh cinta padanya. Taois yang tua mengeluarkan botol anggur dan berbicara dengan suara santai. Dia telah melakukan perjalanan jauh untuk menemukan istrinya. Istrinya, apakah dia sudah menikah? Kata terkejut. Berita ini membuatnya lengah. Jangan mudah terlibat emosi dengannya. Yang tua berjalan pergi dengan botol anggur, dan kemudian sebuah suara samar terdengar kembali, orang seperti dia penuh dengan kesedihan. Orang suci utara menggigit bibirnya, dan untuk beberapa alasan, suasana hatinya merasa tersesat, mata orang suci utara yang bermartabat itu meredup. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk helaian rambutnya. Dengan senyum masam, dia berbalik dan meninggalkan taman kecil, menuju ke timur, dengan punggung suram dan sosok kesepian. Klan Jiuli juga telah menyegel diri, dan dia juga menyelinap keluar. Dia awalnya ingin punya alasan bagus untuk bepergian keliling dunia bersama Charlie, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Dia seharusnya memikirkannya lebih awal, tapi dia malah membodohi dirinya sendiri. Perjalanannya sepi, begitu pula perjalanannya, pergi ke kedalaman langit berbintang untuk mengalaminya, untuk bertumbuh. Di sini, Charlie telah terbang keluar dari kota Ciyue. Sebelum pergi, dia tidak mengetahui niat orang suci utara dan hanya ingin mencari seseorang. Tingkat kultivasinya menurun dan umurnya hampir habis, waktunya sangat terbatas dan tidak dapat ditunda, dan benar-benar tidak boleh ditunda. Masih ada harapan di hatinya, dan itulah Kaisar Manusia Fuksi, yang menunggu Manchu kembali dan mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Selama periode ini, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan orang-orang yang bereinkarnasi dan membawa sebanyak mungkin orang kembali ke kampung halamannya. Perjalanannya sangat panjang, namun ia menemukan banyak reinkarnasi, wilayah utara tidak mengecewakannya. Tentu saja ada hal yang membahagiakan dan ada juga hal yang menyedihkan. Dia secara bertahap menemukan bahwa basis budidayanya menurun dengan lebih cepat, dan menjadi lebih buruk setiap kali dia menggunakan evolusi rahasia langit. Ada juga umur panjang, yang turun dengan kecepatan yang sama dengan basis budidaya, obat dan batu tidak berdaya, dan hanya bisa dikurangi. Usianya semakin tua, janggutnya sudah beruban, namun ia terlalu malas untuk memotongnya, setelah dipotong itu ditumbuhkan lagi. Itu adalah malam berbintang lainnya, dan dia berhenti jauh di dalam pegunungan, di mana bau darah meresap ke udara. Di bawah sinar bulan malam, tanah ini berwarna merah darah, diwarnai merah darah, yang sangat mempesona. Ini seharusnya merupakan suku sebelumnya, dan Anda masih dapat melihat rumah-rumah runtuh, pilar batu, dan altar kuno. Negeri ini penuh kekacauan, bisa dikatakan hancur, seolah-olah pernah mengalami peperangan, dan peperangannya tragis.
Charlie melihat sebuah tablet batu dengan tulisan Charmelon terukir di atasnya, yang seharusnya menjadi kampung halaman Xiao Chen dalam kehidupan ini. Xiao Chen pernah ke sini sebelumnya, dia memasang penghalang di sini, dan dia juga membawa kepala putra Dewa Iblis. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Yang paling tepat adalah putra Dewa Klan Iblis yang membantai penduduk Charmelon dan menggunakan kepalanya sebagai peringatan. Charlie berhenti untuk waktu yang lama, dalam hati membacakan kitab suci tentang keselamatan. Di antara masyarakat Charmelon yang dibantai, mungkin ada reinkarnasi, bahkan jika mereka bereinkarnasi, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke kampung halamannya di Manchu. Dia memberkati penghalang itu lagi, dan Charmelon telah menjadi debu sejarah. Orang yang meninggal diizinkan tidur di sini selamanya, dan abunya akan kembali menjadi abu, dan mereka tidak boleh diganggu. Larut malam, dia berbalik diam-diam dan pergi lebih jauh ke utara. Banyak klan besar di utara yang telah kembali ke tanah leluhurnya, seperti klan Jiuli, sehingga tanah ini sangat damai. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, dia berhenti di puncak gunung. Dilihat dari dekat, ada sungai yang mengalir di kejauhan, entah dari mana sumbernya atau kemana tujuannya. Di luar sungai, tidak ada rumput yang tumbuh, dan tidak ada orang sama sekali. Yang saya tahu adalah sungai itu sudah sangat tua, dan ada kekuatan misterius yang tertinggal di dalamnya, bahkan jika Anda seorang peri, Anda tidak dapat melihat melalui itu. Ini adalah kawasan terlarang mata air kuning, yang bersama dengan api penyucian di tanah timur, sungai yang terlupakan di gurun barat, dunia bawah di wilayah selatan, dan surga Su di wilayah tengah, juga dikenal sebagai 5 kawasan terlarang di benua Xuan Huang. Charlie tidak datang ke sini dengan sengaja, tetapi hanya lewat. Dilihat dari kejauhan, mata air kuning tidak kalah misteriusnya dengan 4 kawasan terlarang lainnya, misterius, kuno dan menakutkan. Ada rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang hal itu, dan telah terkenal karena reputasi jahatnya sejak zaman kuno. Charlie berdiri dengan tenang dan menatap dengan tenang. Jauh dari sana, dia sepertinya bisa melihat seorang wanita menari dengan anggun jauh di dalam dunia bawah. Sama seperti di dunia bawah di masa lalu, ia tampak seperti wanita yang sama, sangat halus, sangat jauh, seperti mimpi. Kemudian dia merasakan apakah itu api penyucian, sungai yang terlupakan atau dunia bawah saat ini, dia merasa bahwa dia pernah ke sana sebelumnya, familiar namun aneh, dan sangat aneh. Kamu baik-baik saja. Saat dia berpikir, sebuah suara keluar dari dunia bawah, nadanya adalah perubahan-perubahan dalam hidup, kuno dan panjang, membuat orang merasa seperti kesurupan. Siapa kamu? Charlie mengerutkan kening dan menatap, selalu siap untuk menggerakkan langit. Dunia bawah ini terlalu aneh. Namun, pertanyaannya tidak mendapat tanggapan apapun. Tiba-tiba angin bertiup antara langit dan bumi, membawa banyak kesejukan, yang membuat tubuh sucinya bergetar. Tanpa banyak berpikir, dia langsung berbalik dan lari. Lihat dirimu, menakuti yang lain. Setelah Charlie pergi, ada kutukan di dunia bawah, dan suaranya sangat tua. Jangan khawatir, dia akan datang lagi. Suara lainnya berkata, ketika dia datang lagi, dia akan memiliki identitas lain. Charlie tentu saja tidak mengetahui percakapan ini. Jika dia mendengarnya, dia pasti akan berlari lebih cepat. Area terlarang terlalu menakutkan. Nyatanya, ia berlari sangat kencang, meski terlihat tua, namun tungkai dan kakinya lincah, ia terbang menjauh seperti seberkas cahaya, membuat orang yang lewat terpana beberapa saat. Di bawah bulan, suasananya tidak damai. Malam di wilayah tengah sangat gelap, bahkan tidak ada satupun bintang yang terlihat. Di istana bawah tanah yang gelap, lebih dari selusin sosok berdiri. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa mereka semua adalah kenalan lama Charlie, putra dewa dari klan peri, putri klan Phoenix, putra dewa dari klan dewa, putra klan iblis, putra dewa putra darah, putra surga, putra dewa pemakaman, putra klan iblis, dan putra klan jiwa. Kecuali mereka, ruang di istana bawah tanah terdistorsi, dan gumpalan angin dingin bertiup kencang, membuatnya sangat dingin. Itulah tubuh ilahi Nirwana, yang juga ada di istana bawah tanah ini, tetapi tidak pernah muncul dan bepergian di ruang spasial. Di istana bawah tanah, selain mereka, ada ratusan sosok, semuanya dirantai dengan rantai besi, tulang mereka berlumuran darah. Jika Charlie ada di sini, dia pasti akan mengenal orang-orang ini. Mereka semua adalah reinkarnasi, Master Heng Yue dan Master Heng Tian juga ada di antara mereka, dan mereka terhubung melalui tulang kecapi. Kami tidak memiliki keluhan terhadap Anda dan saya,
terlalu berlebihan untuk menindas orang lain. Orang-orang yang bereinkarnasi meraung marah, banyak dari mereka tampak sedikit galak, dan mata mereka merah. Mereka semua ditangkap, oleh karena itu anggota klan mereka juga mengalami bencana berdarah, dan sebagian besar keluarga mereka dimusnahkan. Teman-teman lama Charlie semuanya harus mati. Putra Dewa Klan Peri tersenyum tipis, senyumnya lucu, matanya penuh haus darah dan kekejaman, dan cahaya suram itu menakutkan. Saya mendengar bahwa dia sangat penyayang, jadi itu akan menjadi pilihan yang baik bagi Anda untuk memancingnya ke sini. Cecilia juga tersenyum, dengan ekspresi garang di senyumannya, dan penampilannya yang tiada taraf langsung dikompromikan oleh keganasan ini. Kalian, mata Tuan Heng Yue dan Tuan Heng Tian ditutupi dengan mata merah. Baru kemudian mereka menyadari apa tujuan orang-orang ini menangkap mereka. Mereka ingin membunuh teman-teman Charlie. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang ini tahu tentang hubungan mereka dengan Charlie, itu rahasia. Tapi mereka mengenal Charlie. Jika Charlie tahu mereka ditangkap, Charlie pasti akan datang menemuinya, dan mereka pasti akan menghadapi kematian. Aku ingin tubuh sucinya, putra Dewa Klan Dewa tersenyum tipis. Asal-usul tubuh suci kuno adalah milikku. Putra Dewa Iblis menjilat lidah merahnya, dan hati iblisnya, serta darah iblisnya. Aku sangat menyukai kualinya. Putra Dewa Darah tersenyum, matanya terbuka, cahaya di matanya itu menakutkan. Penjaga kerajaan abadi Phoenix, milikku, Cecilia tersenyum galak. Pedang kuasi Kaisar Agung milik kami. Putra Dewa Pemakaman Surga, Tianchan, dan Putra Dewa Pemakan Jiwa semuanya tertawa, dengan sangat dingin. Aku ingin tulang suci. Metode rahasia mengubah langit dan mengubah bumi adalah milikku. Aku akan mengambil tas penyimpanannya. Tawa du istana bawah tanah berlanjut, dan suara menakutkan itu terdengar dingin. Sebelum mereka bisa menangkap Charlie, mereka mulai membagi rampasan. Harta Charlie semuanya berada dalam lingkup divisi. Charlie berlari sepanjang jalan dan tidak berhenti sampai fajar. Tidak dapat disangkal, saya takut pria itu mengelus jenggotnya dan tanpa sadar melirik ke belakang. Kata-kata dari dunia bawah membuatnya bersumpah diam-diam bahwa dia tidak akan pernah mendekati area terlarang lagi, itu adalah tempat yang berbahaya. Sambil berbicara, dia menepuk-nepuk debu di pundaknya, melangkah menyeberangi sungai kecil, dan memasuki daratan yang luas. Ada gunung-gunung di sini, tetapi sebagian besar tandus, dan kekuatan spiritual langit dan bumi tipis, tandus, dan sunyi. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada daerah terpencil di gunung utara Suan Huang, dengan tanah retak dan angin serta pasir beterbangan. Saya tidak tahu kapan saya melihat 2 atau 3 sosok terbang lewat dengan pedang, mereka semua adalah biksu, dan tidak satupun dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia mengenakan jubah tao sederhana dan berjalan sampai ke langit. Rambut putihnya berkibar, jubah taonya bergoyang, dan dengan janggut panjang dan sosok kurus, dia benar-benar tampak seperti makhluk abadi. Banyak biksu yang ditemuinya di jalan akan membungkuk hormat kepadanya, temperamennya tampak seperti abadi sejati. Namun, ada juga beberapa biksu yang tidak berpikiran sempit, mereka kuat dan menyombongkan diri bahwa mereka hebat, dan mereka membentuk kelompok untuk merampok. Tak perlu dikatakan apa yang terjadi pada mereka, ada cukup banyak orang yang datang, dan Charlie cukup untuk menekan mereka dengan satu telapak tangan, mereka malah dirampok, dan pakaian mereka dilucuti. Charlie tetap baik hati dan tidak menyakiti hidup mereka, karena dia mencari kesenangan, dia membuat mereka bahagia. Di jalan lagi, saya bertemu banyak biksu di jalan, tetapi saya tidak melihat siapapun yang memiliki kekuatan supernatural yang besar, tingkat kultivasi tertinggi hanya seorang suci. Namun, setelah melihat begitu banyak orang dan berjalan jauh, tidak ada yang mengenalinya sebagai tubuh suci kuno. Sebagai tanggapan, Charlie hanya tersenyum sedikit. Efek ini seharusnya adalah apa yang ingin dia lihat, mengenakan tampilan tua ini, diam-diam menjadi orang yang lewat, sepanjang jalan di seluruh dunia. Hari sudah larut, dan saya melihatnya melayang turun dari langit. Entah kenapa, setelah lama terbang, saya selalu merasa berjalan di tanah adalah yang paling praktis, dan saya merasa seperti telah mendarat dan kembali ke asal saya. Di negeri yang luas, dia seperti seorang petapa yang berdakwah, dan pasir kuning yang mengamuk tidak bisa menyembunyikan bayangan kesepiannya. Tolong senior, berbaik hatilah dan beri saya tumpangan. Saya ingin pulang. Tiba-tiba, kata-kata lama terdengar, jauh sekali, tetapi dapat terdengar dengan jelas. Suaranya sangat rendah hati, dengan nada memohon, serta sentuhan kesedihan dan tangisan yang membuat hati orang bergetar.
Charlie berjalan perlahan melewati pasir kuning yang mengamuk. Dari kejauhan, ia melihat sesosok tubuh tua reot merangkak di tanah, dengan pakaian compang camping dan rambut beruban. Itu adalah orang tua, atau lebih tepatnya, seorang biksu tua. Meskipun dia adalah seorang biksu, dia hanya memiliki alam kondensasi Qi. Melihat cincin pertumbuhan, usianya hampir 200 tahun. Ini adalah pertama kalinya Charlie melihat kondisi kondensasi Qi pada usia 200 tahun. Tolong senior, berbaik hatilah dan beri saya tumpangan. Saya ingin pulang. Ketika Charlie melihat, biksu tua itu berlutut lagi, berlutut kepada para biksu yang lewat. Dia rendah hati, seperti manusia fana yang berlutut untuk menyembah dewa, tanpa martabat, dan setiap kata permohonannya dipenuhi dengan kepahitan. Namun, orang-orang yang lewat mengabaikan permohonannya, yang kuat dihormati, dan biksu tua itu hanyalah seekor semut. Bukan saja tidak ada yang memperhatikan, bahkan ada yang meneriakinya. Tubuh biksu tua itu bergetar hebat, dan dia tidak berani bernapas, seperti seekor anjing, tergeletak di tanah. Ketika kerumunan itu menghilang, dia berdiri dengan gemetar, memegang tongkat bambu dan terhuyung ke depan. Usianya sudah terlalu tua, umurnya pendek, dan vitalitasnya sudah runtuh. Menurut perhitungan siklus tahunan, ia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Charlie memperhatikan dengan tenang dan mengikutinya tanpa sadar. Punggung biksu tua itu penuh dengan perubahan-perubahan dalam hidup, dan setiap langkah yang diambilnya melelahkan. Melihatnya, Charlie merasa seolah-olah dia melihat dirinya berusia 100 tahun, di akhir hidupnya, bahkan berjalan dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, biksu tua itu berhenti, mungkin lelah, dan bersandar di bawah pohon tua sambil memegang tongkatnya. Angin malam terasa begitu dingin sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Mata lamanya keruh, tanpa cahaya, dan kelopak matanya bergetar dari waktu ke waktu, membuatnya ingin tertidur. Charlie perlahan melangkah maju dan berdiri di bawah pohon tua. Orang tua, apakah rumahmu sangat jauh dari sini? Jauh, sangat jauh. Berbicara tentang rumah, biksu tua itu tidak bisa menahan diri untuk menyeka air matanya, suaranya terdengar serak. Saya meninggalkan rumah ketika saya berusia 10 tahun dan dibawa pergi oleh makhluk abadi. Saya hanya ingin kembali ke rumah dengan pakaian bagus, tetapi saya menemui bencana dalam perjalanan. Fondasi saya hancur dan saya ditinggalkan. Tahun demi tahun, dalam sekejap mata selama 200 tahun, saya hanya ingin daun-daun berguguran kembali ke asalku. Charlie terdiam dan mengobrol beberapa kata, tetapi dia bisa mendengar keadaan pikiran kultivator tua itu. Dia sedih dan tak berdaya. Dia meninggalkan rumah ketika dia masih muda, tetapi dia sudah tua ketika kembali. Dia ingin mati dalam perjalanan pulang. Bahkan jika dia mati, dia tidak dapat melihat kampung halamannya. Biksu tua itu terlalu lemah. Dia hanya bisa memadatkan energinya dan bahkan tidak bisa menggunakan pedang. Dunia ini luas dan rumahnya terlalu jauh. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya sedikit dan meletakkannya dengan lembut pada junior biksu tua itu, menggunakan esensinya untuk memperpanjang hidupnya. Ini bukan urusannya. Ada banyak hal seperti itu di dunia biksu yang kejam, tetapi dia bersedia membantu kultivator tua. Semua karena perkataan biksu tua itu, saya ingin pulang. Mereka berdua ingin pulang, biksu tua itu ingin pulang, tetapi dia tidak bisa, dia telah jauh dari kampung halamannya selama lebih dari 200 tahun. Tubuh biksu tua itu gemetar, dan dia menatap Charlie dengan tatapan kosong, dengan air mata berlinang. Terima kasih, senior. Charlie tersenyum tetapi tidak berbicara, merasa sedih di dalam hatinya. Kesedihan ini bagi biksu tua, ketika dia kembali ke rumah, itu akan menjadi kesedihan yang lain. Ayah dan ibunya sudah tidak ada lagi, dan kerabatnya sudah lama meninggal. Segala sesuatunya berbeda dan orang-orangnya berbeda. Ketika Anda melihat sekeliling, tidak ada orang yang Anda kenal. Keadaan pikiran seperti itu pasti sangat sepi. Angin dan pasir yang masih ada membuat dedaunan tua berdesir. Charlie baik hati, sambil memperpanjang hidupnya, dia juga memperbaiki akar Tao dan membantunya berlatih. Biksu tua itu menangis terseduh-seduh, ini seharusnya merupakan perbuatan baik yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya, dan dia diberi pahala, dia bertemu dengan seorang yang mulia di jalan. Setelah 3-5 menit, Charlie dengan lembut menutup telapak tangannya. Dengan perbaikan akar Dao dan penambahan esensi tubuh suci kuno, biksu tua itu menerobos alam dan menjadi jauh lebih mudah. Dia bersujud di tanah lagi, menangis begitu keras hingga dia tidak bisa berhenti menangis. Manusia itu kejam, tapi masih ada orang baik di dunia ini.
Charlie menggunakan kekuatan lembutnya untuk mengangkat biksu tua itu. Kemudian, sebuah pedang terbang muncul. Dia menginjaknya dan menatap biksu tua itu sambil tersenyum, "Aku akan memberimu tumpangan di jalan." "Terima kasih, senior." Biksu tua itu begitu bersemangat sehingga dia buru-buru menyeka air matanya dan naik ke pedang terbang. Pedang terbang itu berdenting dan terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Biksu tua itu berdiri dengan hormat di belakangnya, mata lamanya menatap ke satu arah, yaitu ke arah kampung halamannya yang jaraknya sangat jauh. Namun, jarak itu tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak waktu untuk Charlie. Dia adalah seorang kuasi suci. Saat fajar, pedang terbang itu turun di sebuah desa kecil. Desa Sanhei adalah nama desa ini, sebuah loh batu berdiri di depan desa dengan ukiran 3 kata di atasnya. Desanya tidak besar, hanya dihuni 100 kepala keluarga, dikelilingi pegunungan dan sungai, dengan rumah batu dan sawah berhektar-hektar. Di pagi hari, desa penuh vitalitas, asap mengepul dari kompor, petani membawa cangkul, dan anak-anak bermain-main. Mereka semua adalah manusia biasa, dengan kesederhanaan yang tidak bisa ditiru oleh para biksu, walaupun vulgar, mereka menjalani kehidupan yang nyata dan nyaman. Tubuh biksu tua itu gemetar ketika dia bergegas ke desa dan dengan rakus melihat segala sesuatu di depannya. Setiap rumah dan setiap pohon sama seperti dalam ingatannya. Dia juga mencari kerabatnya dengan panik. Namun, dia menemukan rumah lamanya, tetapi dia tidak dapat menemukan orang-orang dari masa lalunya, semua orang sangat aneh. Ada juga orang-orang di desa yang memandangnya dengan mata aneh. Dari mana datangnya lelaki tua ini? Suara duka segera terdengar dari persimpangan desa dan bukit, di mana terdapat lebih dari selusin batu nisan kecil. Biksu tua itu berlutut di depan batu nisan sambil melolong dan menangis. Orang tua dan kerabatnya dimakamkan di sana, dia datang terlambat, dan mereka tidak menunggu. Orang-orang di desa berkumpul, petani membawa cangkul, dan petani perempuan menggendong bayinya, mereka semua kebingungan. Ada beberapa generasi di antara mereka, dan tidak ada yang mengenali biksu tua itu, juga tidak tahu mengapa dia menangis di sini. Charlie memperhatikan dengan tenang, merasa sedih. Bagi manusia, 200 tahun terlalu lama. Dia telah kembali ke kampung halamannya dengan pakaian bagus, tapi tak seorang pun yang dia kenal akan menertawakannya. Jika Anda melewatkan 200 tahun, Anda akan merindukan kehidupan ini, reinkarnasi berikutnya akan terlalu lama dan akan sulit untuk bertemu lagi. Charlie menghela nafas dan perlahan berbalik untuk memulai perjalanan lagi. Namun, saat dia bersiap untuk mengendalikan langit, giok kaisar yang tergantung di laut sucinya bergetar, dan bergetar hebat. Charlie terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik, sedikit menyipitkan matanya, mengamati desa, dan memusatkan pandangannya pada satu orang. Itu adalah seorang anak kecil, atau anak yatim piatu, anak-anak lain digendong oleh orang tuanya, tetapi dia sendirian, dengan wajah hitam dan pedang kayu kecil di tangannya. Dia juga berdiri di tengah kerumunan, memandangi biksu tua dengan mata besar, bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu menangis dengan sedihnya. Charlie segera datang, menyebabkan penduduk desa memandangnya dengan curiga. Seorang lelaki tua datang dan menangis di depan kuburan. Datanglah lelaki tua lainnya. Dia sangat aneh. Saya tidak tahu siapa dia. Charlie tersenyum, berjongkok di depan anak itu, dan melirik liontin bulan sabit yang tergantung di leher anak itu. Liontin tersebut merupakan bagian dari giok kaisar, hanya sebesar jari kelingking dan merupakan bagian terakhir dari giok kaisar. "Kakek, siapa kamu?" Anak itu mengangkat kepala kecilnya, suaranya lembut dan penuh rasa ingin tahu. "Saya seorang pejalan kaki." Charlie menyentuh kepala si kecil dan tersenyum ramah. "Apa itu pejalan kaki?" Mata besar lelaki kecil itu berkilat. "Orang yang lewat adalah orang yang lewat." Charlie tertawa kering dan menunjuk ke liontin bulan sabit yang tergantung di leher si kecil. "Kakek tertarik dengan ini. Aku akan menukarnya denganmu." Dengan itu, Charlie mengeluarkan buah spiritual yang jernih, wanginya melimpah, membuat mata anak-anak berbinar, dan mata anak-anak yang hadir pun berbinar. Kelihatannya enak. Anak itu melepas liontin bulan sabit, memeluk buah spiritual, dan tidak sabar untuk menggigitnya, memang sangat manis, dan dia tersenyum cerah. "Kakek, aku ingin makan juga." Semua anak memandang Charlie dengan penuh semangat, mulut mereka berair. Jangan salahkan orang tua, anak itu cuek. Para petani dan perempuan tertawa dan memeluk erat anak itu. "Tidak masalah." Charlie tersenyum dan langsung mengeluarkan tas yang berisi buah spiritual dan memiliki aroma buah yang kaya. "Makanlah."
Charlie tersenyum dan melangkah ke bukit di belakang desa, karena liontin bulan sabit yang baru saja ditukarkannya telah diintegrasikan ke dalam giok kaisar. Giok kaisar menjadi utuh, dan ada kekuatan suci aneh yang menyebar di Laut Dewa, bahkan dengan kekuatan kultivasinya, sulit untuk menghentikannya. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke pegunungan untuk mempelajari giok kaisar. Di belakangnya, ada anak-anak yang bersorak kegirangan, masing-masing memegang buah rohani, mereka belum pernah makan buah lezat seperti itu. Di pegunungan, Charlie menemukan ruang terbuka dan duduk bersila. Melihat ke dalam laut ilahi, giok kaisar yang menyatu tergantung di sana, bertahan dengan cahaya ilahi dan memancarkan aura kuno. Dengan giok kaisar sebagai pusatnya, gumpalan cahaya peri menyebar keluar, membuatnya merasakan kekosongan dalam pikirannya. Selain itu, ada sedikit tanda kekuatan kekaisaran. Pedang kaisar tertanam di dalam senjata kekaisaran, dan juga dijiwai dengan kekuatan ilahi dari senjata kekaisaran. Bahkan jika dipatahkan, pedang itu akan tetap bertahan selamanya. Charlie menatap ke dalam, giok kaisar luar biasa. Ia masih ingat adegan ketika ia mendapatkan bagian pertama giok kaisar lebih dari 200 tahun yang lalu, Yeremiah dia pukuli hingga cacat. Dalam perjalanannya, potongan-potongan giok kaisar yang hilang ditemukan sepotong demi sepotong, hingga kini akhirnya lengkap. Saat mengamatinya, ia merasa pikirannya kesurupan sesaat, terseret ke dalam konsepsi artistik yang membuatnya tak mampu menggapainya. Pemandangan di depanku berubah drastis dan berubah menjadi kabut. Awan dan kabut perlahan menyebar, menampakkan daratan liar dengan pegunungan dan sungai yang mengalir melintasinya. Tanah luas itu dipenuhi tanaman hijau subur. Dia melihat seorang wanita berdiri di langit berkabut, wajahnya tidak jelas, seperti mimpi. Dia memiliki keagungan yang tak tertandingi, dia benar-benar makhluk abadi yang terbuang, dikelilingi oleh awan peri, dengan keanggunan yang tak tertandingi, menghadap ke dunia. Pemaksaannya menghancurkan langit dan bumi, dan hukum kekaisaran melayang, membuat langit dan bumi bergetar, dan tekanan itu membuat seluruh langit berhenti. Penglihatan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, kuno dan misterius, mengelilinginya sebagai pusat, yang masing-masing luar biasa. Hati kaisar. Charlie bergetar, dan dia sangat terkejut. Dengan tekanan seperti itu, yang berkali-kali lebih kuat dari dewa pedang di surga, makhluk seperti itu pastilah seorang kaisar agung. Apalagi dia masih seorang kaisar wanita. Dengan paksa menekan pikirannya yang terkejut, dia melihat ke tangan kanan permaisuri. Permaisuri memegang pedang abadi di tangan kanannya, yang diukir dengan rune kuno. Cahaya peri masih ada, dan hukum sedang terbang. Ujung pedangnya bertatahkan liontin giok, yang sama dengan giok kaisar, atau dengan kata lain kaisar giok. Pedang itu adalah senjata kaisar yang dipotong oleh pedang pembunuh abadi. Lalu siapa dia? Kaisar yang mana dia? Charlie memandang kaisar wanita dan tahu bahwa dia adalah seorang kaisar. Permaisuri teratai merah, permaisuri Yaochi, permaisuri Donghua, di antara 130 kaisar Xuan Huang, ini adalah satu-satunya 3 permaisuri. Tak satu pun dari senjata kekaisaran mereka adalah pedang. Bagaimana permaisuri ini muncul? Permaisuri keempat, Charlie menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung. Entah kenapa, permaisuri tampak familiar baginya. Wajah ini familiar bukan karena penampilannya, tapi karena sikapnya. Saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan rasanya sangat familiar. Di mana saya pernah melihatnya? Aku ingat, itu adalah area terlarang. Ya, saya pernah melihatnya di area terlarang. Saat dia memikirkannya, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya berbinar. Saya telah melihat seorang wanita seperti mimpi menari dengan anggun di api penyucian di tanah terlarang timur, dunia bawah di wilayah selatan, sungai yang terlupakan di gurun barat, dan Huangquan di pegunungan utara. Dia sangat mirip dengannya. Charlie menatap permaisuri, dan semakin dia memandangnya, semakin dia terlihat seperti dia. Semakin mereka terlihat seperti satu orang, semakin mereka melihat dan merasakan hawa dingin di belakang mereka. Kaisar, siapa tuanmu? Apakah dia dari area terlarang? Kaisar yang mana dia? Charlie tidak mengerti mengapa permaisuri pergi menari di area terlarang dan melewatkan setiap area terlarang. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan sensasi dalam konsepsi artistik ini. Lalu, langit dan bumi menjadi pucat. Namun di atas ketiadaan yang sangat halus, ada awan kekacauan yang bergejolak, kilat dan guntur, mengoyak langit yang luas. Langit dan bumi menjadi gelap, dan semua cahaya terhalang oleh awan dan kabut yang kacau, seperti di masa lalu Manchu, ketika tidak ada siang hari.
Sang permaisuri bergerak, menghancurkan langit dan bumi dengan satu pedang, menembus awan kacau yang menutupi langit, dan langsung menuju ke dalam ketiadaan. Dia melawan guntur, membunuh semua makhluk menakutkan di sepanjang jalan, seolah-olah dia akan membunuh sampai ke ujung langit. Mata Charlie kabur dan dia tidak bisa lagi melihat sosok permaisuri. Bahkan jika dia memiliki mata peri, dia tidak bisa melihat menembus ilusi. Meski merupakan konsepsi artistik, namun ada semacam paksaan di dalamnya yang membuatnya gemetar, dan bisa menghancurkan dunia dalam sekejap. Saya tidak tahu kapan saya melihat permaisuri jatuh, berlumuran darah, hukum jalan kaisar hancur, dan cahaya abadi dari jalan kaisar musnah. Yang jatuh bersamanya adalah pedang kaisarnya, yang juga memiliki cahaya peri redup dan berlumuran darah permaisuri, tidak lagi lengkap dan dipotong menjadi dua bagian. Ekspresi Charlie berubah. Eksistensi macam apa yang ditemui permaisuri? Pertempurannya begitu sengit, dan darah kaisar berceceran ke seluruh dunia. Awan dan kabut yang kacau mengamuk, dan pedang peri 7 warna muncul, menyilaukan, dan menebas permaisuri yang jatuh. Charlie menatap tajam, mengenali pedang 7 warna itu. Itu adalah pedang pembunuh abadi, dan dia tidak akan pernah melupakannya bahkan jika dia mati. Matanya merah darah, dan dia menyaksikan tanpa daya saat pedang pembunuh abadi menebas permaisuri, tapi dia tidak berdaya. Saat ini, konsepsi seni sedang bergejolak dan tiba-tiba runtuh. Pikiran Charlie kembali, matanya terbuka dan tertutup, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyemburkan darah dan pingsan di tempat. Meski pingsan, giok kaisar terbang dari sela-sela alisnya. Tampaknya memiliki roh, memancarkan cahaya peri, berdengung dan gemetar, seolah sedang berduka atas tuannya. Ia terbang menjauh, menyeberangi sungai, dan melewati pegunungan. Seperti seberkas cahaya, ia menghilang ke dalam area terlarang Huang Kuan. Hei! Seruan pelan terdengar dari area terlarang, dan seluruh area terlarang bergetar. Di pegunungan, Charlie masih koma, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat dan mendapat serangan balasan. Untungnya, giok kaisar menerima sebagian besar serangan balik terhadapnya. Jika tidak, dengan caranya melakukan sesuatu, semuanya akan hilang sejak lama. Kali ini dia tidur cukup lama, tidur dari pagi hingga malam, tapi tetap belum bangun. Di kaki gunung, biksu tua itu masih berlutut di depan makam, terlihat kesepian dan sedih, terkadang ia terkikik. 200 tahun kemudian, dia kembali tanpa ada kerabat, orang tua dan kerabatnya telah lama menjadi abu sejarah. Di belakangnya, anak yang menukar giok kaisar dengan Charlie duduk di sana, memegang dagunya dengan kedua tangan kecilnya. Kakek, aku punya rumah kecil, ikut denganku. Pada malam hari, desa kecil itu menjadi sunyi, dan terkadang di sana adalah anak-anak bergumam dalam tidurnya. Di sini sudah malam, tetapi di wilayah tengah, ribuan mil jauhnya, fajar telah tiba. Charlie, jika kamu ingin menyelamatkan teman lamamu, kamu akan datang ke pegunungan Tianshan. Begitu. Langit terbit, tawa samar menyebar ke segala arah. Senyuman tipis ini, bercampur dengan kekuatan kultivasi, menyatu dengan kekuatan magis yang besar, menyebar tanpa batas, dan tidak pernah memudar untuk waktu yang lama. Zongsu terkejut. Itu hanya karena sudah lama tidak ada berita tentang tubuh kudus. Mendengar ini, dia agak terkejut. Awan bergerak ke segala arah, mengejar sumber suara. Ketika mereka sampai di kaki Gunung Zutian, mereka melihat pemandangan berdarah. Namun di depan Gunung Zutian, terdapat platform batu besar dengan radius 10.000 kaki. Ada pilar-pilar tembaga yang berdiri di atas platform batu, dan ada seseorang yang terkunci di setiap pilar tembaga, dengan rambut acak-acakan serta darah dan tulang yang menetes. Di ujung platform batu, ada deretan singgasana kuno, di setiap singgasana ada seseorang yang duduk, putra dewa klan abadi, dewa Phoenix, dan putra dewa klan dewa semuanya ada di antara mereka. Dibandingkan dengan orang-orang yang dirantai, mereka semua santai, bersandar di singgasana. Hal yang sama adalah sudut mulut mereka penuh dengan senyuman lucu, dan mata mereka penuh dengan cahaya suram, kejam dan haus darah. Ya, mereka semua adalah musuh tubuh suci kuno. Orang-orang yang datang pertama kali melirik putra dewa peri dan putra dewa klan dewa dan tidak bisa menahan nafas. Siapa orang-orang yang dikurung itu? Jelas, mereka semua adalah teman lama Charlie. Putra dewa abadi dan yang lainnya tidak dapat menemukan tubuh suci kuno, jadi mereka menangkap teman lamanya. Ini kumpulan musuh lainnya tubuh suci, tidak. Saya sangat bersemangat untuk mengetahui apakah tubuh suci dapat memecahkan situasi saat ini. Ini tidak wajar. Banyak orang mengatupkan jari mereka.
Rincian, Laut Bintang Xuan Huang, Pertemuan Besar Yaochi, Kota Kuno Dong Huang, Reruntuhan Kuno, Pencarian Wilayah Selatan, Pengepungan Gurun Barat. Sejak Charlie datang ke Bintang Xuan Huang, setiap tempat yang dia kunjungi dipenuhi dengan kegembiraan, dan ada pembunuhan dan bencana di mana-mana, dan setiap kali keadaan menjadi lebih buruk. Belum lagi, dia memilih siapapun secara acak akan sulit dipercaya, kecuali tubuh suci kuno, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Charlie, kamu tidak boleh datang. Di Pilar Tembaga, Tuan Heng Yue dan Tuan Heng Tian sama-sama berjuang, suara mereka serak. Budidaya mereka telah dihapuskan, dan mata mereka sangat redup. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang bereinkarnasi lainnya, yang disegel. Jika mereka bisa bunuh diri, mereka akan bergegas ke jalan dunia bawah tanpa ragu-ragu. Semua orang di Manchu mengenal Charlie, jika dia tahu, dia pasti akan datang. Tapi mereka tidak ingin Charlie datang. Ini jalan buntu. Charlie sudah terlalu menderita dan tidak bisa kehilangan nyawanya demi para pecundang ini. Apakah kamu yakin dia akan datang? Di tengah diskusi, putra dewa klan Peru melirik Cecilia di sampingnya. Aku sangat mengenalnya, dia pasti akan datang. Cecilia tersenyum galak, mengertakkan gigi, wajahnya penuh kebencian. Kalau begitu, dia tidak akan pernah kembali. Banyak putra dewa tersenyum galak, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Di pagi hari, asap mengepul dari panci masak di desa Sanhe, menciptakan suasana damai. Ada tawa tak berujung, anak-anak bermain, berjalan dengan langkah kecil, dan kepolosan mereka cemerlang. Di kaki gunung, di depan sebuah batu nisan pendek, seorang biksu tua dengan mata merah dan bengkak karena menangis telah bangun dan sedang membersihkan rumput liar di samping makam. Anak kecil itu juga datang membantu, sedikit konyol. Biksu tua itu tersenyum, menyentuh kepala kecilnya, dan menganggapnya sebagai kerabat, mengandalkannya seumur hidup. Semua berjalan dengan tertib. Di pegunungan, Charlie masih tertidur, dan dedaunan yang berguguran menutupi tubuhnya, seolah menguburnya. Ketika iblis surgawi menyerang 7 kejahatan, itu akan menjadi saat ketika makhluk abadi bertarung melawan surga. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara kuno, terngiang di telinganya, membuatnya tampak kesakitan. Dengan hembusan angin bertiup, dia tiba-tiba membuka matanya. Terlihat wajahnya pucat, keringat mengucur dari kening, dan nafasnya terengah-engah, seolah-olah sedang bermimpi buruk. Setelah 3 atau 2 detik lesu, saya melihatnya menggosok alisnya dengan keras. Pikirannya kembali jernih, dan dia mengingat kembali konsepsi artistik giok kaisar. Gambaran kuno masih tergambar jelas di benaknya, seorang permaisuri yang kuat, bertarung melawan siapa yang tahu siapa, dan pertempurannya sangat sengit. Meskipun dia sudah bangun, darah kaisar yang terciprat ke seluruh langit masih menyilaukan dan membakar pikirannya. Dia tidak melihat akhirnya, dan dia tidak tahu apakah pedang pembunuh abadi membunuh permaisuri, semuanya tidak diketahui. Permaisuri itu sangat misterius, dia tidak termasuk di antara 130 kaisar Xuan Huang, dan dia memiliki koneksi dengan berbagai wilayah terlarang. Konsepsi artistik tertentu, dari zaman yang tidak diketahui, mengaburkan kebijaksanaannya, dan dia tidak dapat menghilangkannya apapun yang terjadi. Giok Kaisar, siapa tuanmu? Charlie bergumam pelan, tanpa sadar melihat ke dalam kelautan dewa. Namun, saat dia pergi melihat ke lautan dewa, Giok Kaisar menghilang. Dia mengerutkan kening, Giok Kaisar pergi, tanpa diduga. Dari saat dia mendapatkan fragmen pertama hingga Giok Kaisar itu menjadi utuh, itu sudah lebih dari 200 tahun, dan sekarang hilang selamanya. Dia mengira Giok Kaisar akan memberinya kesempatan. Tidak pernah terpikir jika kesempatan itu hilang, bahkan Giok Kaisar pun akan hilang. Itu pasti kembali hidup dan harus mencari pemiliknya. Charlie menggelengkan kepalanya diam-diam dan tidak memaksa Giok Kaisar untuk kembali. Karena itu adalah batu giok kaisar, maka itu bukanlah keberadaan biasa, ia memiliki cerita tersendiri, dan juga mengenang kematian permaisuri. Perlahan mengumpulkan pikirannya, dia berdiri dan berjalan keluar gunung. Ketika melewati makam kecil tersebut, biksu tua itu masih menyapu makam itu bergegas mendekat dan berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Anak itu bingung dan ikut berlutut. Apa rencanamu untuk tahun-tahun mendatang? Charlie tersenyum, menggunakan kekuatan lembut untuk mendukung mereka berdua, dan memberi anak itu buah spiritual setelah dia selesai. Menjaga kampung halaman, menjaga makam orang tua. Biksu tua itu tersenyum setelah perubahan hidup, dengan air mata berlinang, jika aku mengetahui hal ini sebelumnya, aku tidak akan memulai jalan yang menyedihkan ini.
Charlie tersenyum, tidak menjawab, dan naik ke langit dalam satu langkah. Di belakangnya, biksu tua itu melambaikan tangannya sebagai ucapan selamat tinggal. Ini harus menjadi periode sebab dan akibat, dan juga periode kebaikan. Charlie memberinya kesempatan untuk membawanya kembali ke kampung halamannya. Charlie mengikuti peta dan menuju ke timur menuju kota kuno terdekat untuk melanjutkan perjalanannya mencari orang. 1/4 jam kemudian, dia terbang keluar dari tanah tandus ini. Dunia di depan kita lebih hijau, makhluk lebih sejahtera dan subur, serta kekuatan spiritual langit dan bumi jauh lebih kaya. Di ambang daerah makmur, terdapat lebih banyak biksu. Dilihat dari kejauhan, ada banyak pelangi ilahi di langit, dan masing-masing adalah sosok, baik yang memegang pedang terbang, terbang di awan, atau menunggangi binatang spiritual, ada cukup banyak orang. Para beku ini tampaknya memiliki masalah yang mendesak dan sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Apalagi arahan mereka juga sangat konsisten. Charlie mengangkat alisnya dan mengangkat seorang pemuda malang dari antara orang-orang yang lewat. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya tingkat alam kaisar. Dia terbang tepat pada waktunya dan dijemput oleh seseorang. Pemuda malang itu gemetar ketakutan dan menatap Charlie dengan ketakutan. Berlari begitu cepat, apa ada harta karun aneh yang akan segera lahir? Charlie memandang pemuda malang itu dengan penuh minat. Tidak. Itu bukan harta karun langka, ini adalah tubuh suci kuno, pemuda malang itu berkata, tidak berani bernapas. Tubuh suci kuno. Musuh tubuh suci kuno menangkap teman-teman lama tubuh suci kuno dan mengurung mereka di kaki Gunung Sutian. Jumlahnya ratusan. Mereka juga menyebarkan berita bahwa jika tubuh suci kuno tidak datang dalam sehari, mereka akan membunuh satu orang setiap hari sampai mereka semua terbunuh. Sampai tubuh suci kuno muncul, kami semua pergi ke wilayah tengah untuk menonton teater. Mendengar ini, pikiran Charlie berdengung, seolah-olah dia disambar oleh petir, niat membunuh tiba-tiba muncul, dan langit dan bumi membeku menjadi es. Ekspresi pemuda malang itu berubah, dan ekspresinya langsung berubah pucat dan tidak berdarah, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam 9 netherworld. Para biksu yang lewat juga menderita akibatnya dan hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan tekanan Charlie. Roh jahat yang sangat kuat. Banyak biksu gemetar di dalam hati mereka dan memandang Charlie dengan ngeri. Mereka tidak tahu siapa Charlie, tetapi mereka hanya tahu bahwa dia sangat kuat dan dunia bergejolak karena tekanan. Charlie sudah dalam perjalanan, langsung menuju ke kota kuno seperti peri. Niat membunuhnya tidak dapat lagi ditahan, dan mata emasnya penuh dengan cahaya dingin yang mekar dan juga penuh dengan kekerasan. Tubuh suci kuno begitu kuat hingga menghancurkan langit dengan guntur. Dia juga terlalu cepat dan tidak melihat ke jalan. Para biksu yang terbang di langit terlempar olehnya. Suatu saat, dia melangkah ke kota kuno yang luas. Beberapa orang sedang melakukan ancaman terhadap tubuh suci kuno lagi, jadi kita harus pergi dan melihatnya. Begitu dia memasuki kota kuno, Charlie mendengar banyak diskusi, dan kerumunan orang bergegas menuju pusat kota. Secara visual, pergerakan kali ini akan lebih besar. Orang-orang yang menangkap teman lama tubuh suci kuno semuanya sangat kuat. Pertarungannya tidak kecil. Tubuh suci kuno berada dalam bahaya kali ini. Bahaya. Tubuh suci kuno adalah orang yang kejam. Itu bukan jaminan, Charlie tidak akan pergi. Ini jalan buntu. Jika saya adalah tubuh suci kuno, saya tidak akan pernah pergi. Di tengah diskusi, Charlie bergegas sepanjang jalan, dan pejalan kaki di jalan terjatuh olehnya. Tidak ada kekurangan kutukan, tetapi ketika aura tirani dan paksaan Charlie terlihat, dia dengan sadar tutup mulut. Ada antrian panjang di depan formasi teleportasi di kota kuno. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua pergi ke wilayah tengah untuk menonton pertunjukan besar. Charlie tiba dan langsung menuju platform batu tanpa mengantri. Pergi ke belakang dan berbaris, kata lelaki tua berjubah ungu yang menjaga formasi teleportasi dengan nada suram dan bermartabat. Iya betul, banyak sekali orangnya. Kenapa tidak langsung mengantri saja? Di bagian bawah penuh dengan makian, membentuk gelombang. Keluar dari sini, jangan mencari kegembiraan. Aku tidak memiliki temperamen yang baik. Pergi dan tunggu dalam antrean. Charlie mengabaikannya dan melangkah ke formasi teleportasi. Hei, aku punya temperamen yang buruk, seseorang berhenti, dan seorang lelaki botak bertindak dengan telapak tangan. Dia adalah puncak dari alam kaisar. Telapak tangannya seberat gunung, dia tidak menahan dan ingin Charlie membayar harga atas kesombongannya. Charlie tidak berkata apa-apa, membalikkan tangannya dan memberikan pukulan keras. Darah berceceran,
dan lelaki botak itu terjatuh di tempat, tubuhnya pecah, dan loteng di seberang menabrak perahu. Puncak alam kaisar dikalahkan begitu saja. Orang-orang dari segala penjuru terkejut, dan banyak orang yang kembali ketakutan. Rekan Taois, kamu melanggar aturan. Orang tua berjubah ungu yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi mendengus dingin dan mendorongnya dengan telapak tangan. Tingkat kultivasi orang ini tidak rendah, dia adalah orang suci, dia jauh lebih kuat dari pria botak sebelumnya, dan dia memiliki kemampuan pengendalian diri yang kuat. Charlie masih tidak berbicara, tapi dia masih sangat kuat. Dia menggunakan tinju 8 penghancuran untuk melawannya, dan kekuatannya sangat kuat. Bunga darah mekar kembali, dan lelaki tua berjubah ungu itu berlutut di tempat, lengannya berubah menjadi kabut darah, dan tubuh fisiknya roboh. Suara terengah-engah terdengar, dan ekspresi semua orang berubah. Hanya seorang suci yang bertemu dengannya, dan dia benar-benar dikalahkan. Bagaimana orang itu bisa begitu kuat? Tubuh suci kuno, dia adalah tubuh suci kuno. Dengan suara terkejut, lelaki tua berjubah ungu itu terhuyung, mata lamanya menonjol, menatap Charlie dengan tidak percaya. Kata, tubuh suci kuno. Menyebabkan semua orang berseru, dan semua mata terfokus pada Charlie. Dia sebenarnya tubuh suci kuno. Dia benar-benar berada di gunung utara Suan Huang. Ekspresi semua orang menjadi indah. Mereka tidak pernah mengira bahwa protagonis Jalan Buntu akan muncul di sini. Dia berpura-pura menjadi orang tua, tidak heran aku tidak mengenalinya. Semua yang hadir mundur secara kolektif, terutama orang yang telah mengutuk sebelumnya, wajahnya pucat dan jantungnya bergetar. Terutama pria botak yang menyerang Charlie sebelumnya dan pria tua berjubah ungu yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi. Keduanya hampir merangkak ke tanah, karena takut akan kekuatan Charlie. Tubuh sucinya terlalu kuat, mempunyai reputasi yang baik karena kejam, dan merupakan karakter yang bengis yang tidak pernah bisa dibunuh meskipun ia diinginkan oleh semua suku, ia benar-benar tidak bisa terprovokasi. Jika tubuh suci kuno melakukan pembunuhan besar-besaran, tak seorang pun di sini akan mampu bertahan, dan kekuatan tempurnya juga telah melampaui batas nalar. Namun, kekhawatiran mereka yang hadir tidak diperlukan. Charlie tidak memperdulikan masalah ini, karena dia tidak punya waktu untuk menyelesaikannya dengan orang-orang ini. Dia sudah mengatur formasinya sendiri dan menyesuaikan koordinat spasial. Formasi teleportasi berdengung dengan cepat dan dia menghilang seketika. Setelah dia pergi, tidak ada yang meninggalkan tempat kejadian untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, saya melihat seseorang melompat ke dalam formasi teleportasi. Cepat, cepat, mulai formasi, akan ada pertunjukan besar kali ini. Wilayah tengah Suan Huang, Pegunungan Sutian. Kerumunan itu seperti lautan. Dilihat dari kejauhan, yang terlihat hanyalah sosok manusia yang memenuhi langit dan bumi. Di depan Pegunungan Sutian, ada platform batu setinggi 10.000 kaki, berlumuran darah, dan orang-orang yang bereinkarnasi yang dirantai sangat menderita. Saat ini mereka semua seperti narapidana yang akan dieksekusi, tulang mereka berlumuran darah, rambut mereka acak-acakan, mereka dikritik oleh semua orang, mereka dicerca oleh dunia, mereka sangat rendah dan tidak bermartabat. Tuan Heng Yue mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya yang tua dan redup menjadi kabur, dan dia diam-diam menatap wajah-wajah jelek itu. Apakah ini rakyat jelata yang kita lindungi dengan hidup kita? Tuan Heng Tian berkata dengan air mata berlinang dan senyuman sedih. Setiap orang bereinkarnasi dalam keheningan, sedih, marah, dan sunyi. Adegan ini sungguh ironi. Dahulu, mereka berjuang mati-matian dan menggunakan darah dan daging mereka untuk membangun tembok besar berdarah bagi orang-orang di seluruh bintang. Mereka tewas dalam pertempuran, namun berhasil menang. Mereka menjaga gerbang surga dan melindungi rakyat jelata, namun tak seorang pun bersyukur atas pengorbanan mereka, justru ingin mengirim mereka ke neraka. Jika kamu mati, kamu akan mati. Tuan Heng Yue tersenyum dengan air mata berlinang dan suaranya serak. Kamu tidak boleh menyeret Charlie ke bawah. Bunuh satu orang lagi sebelum waktunya. Sebuah cibiran datang dari Cecilia, dan seberkas cahaya peri muncul. Segera, bunga darah bermekaran, dan satu orang di dunia musnah. Mata orang-orang yang bereinkarnasi semuanya merah, mereka ingin melawan, tetapi tidak dapat bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan orang yang mereka cintai dibunuh. Gumpalan darah sangat memilukan. Membosankan, sungguh membosankan, putra dewa klan dewa tersenyum tipis, berbaring di singgasana, dengan santai memutar ibu jari dan jarinya, menjentikkan lampu peri, dan membunuh satu orang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Putra Deal klan peri dan yang lainnya tertawa main-main, mata mereka penuh dengan haus darah. Mengapa tubuh suci kuno belum datang? Melihat platform batu berdarah, ada kegelisahan di segala arah, dan kata-kata datang dan pergi. Jika dia tidak datang, teman lamanya akan dimusnahkan oleh kelompok itu. Apakah tubuh suci kuno takut, jadi dia tidak berani datang? Tubuh suci kuno takut. Seseorang mencibir, dari lautan bintang Suan Huang ke gunung spiritual gurun barat, siapa dia? Dia tidak pernah takut. Putra Dewa Klan Peri dan yang lainnya telah bertindak terlalu jauh kali ini. Para biksu yang lebih tua meratap, metodenya terlalu tercela. Bang 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 bang. Di tengah diskusi dari segala arah, getaran besar terdengar di langit. Putra Dewa Peri dan yang lainnya berdiri bersama dan melihat ke kejauhan, dengan senyuman lucu di bibir mereka dan mata yang menyeramkan. Bang 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 bang. Bunyi bang bang terdengar silih berganti, perlahan dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang yang berjalan. Tubuh itu seberat gunung, sehingga setiap kali telapak kakinya mendarat, dunia akan terguncang. Orang-orang dimanapun terkejut dan melihat ke samping untuk mencari sumbernya. Namun di Cakrawala, awan dan kabut bergulung, dan niat membunuh sangat besar. Di sana, seorang lelaki tua melangkah keluar dari langit, jubah taunya sangat tajam, rambut putihnya berkibar, dan dia memiliki udara abadi dan tulang tao, seperti makhluk abadi sejati. Itu tubuh suci kuno. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dengan energi dan darah yang begitu agung, tidak ada keraguan bahwa itu adalah tubuh suci kuno. Kenapa dia menjadi begitu tua setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu? Banyak orang terkejut dan terlihat sedikit terkejut. Bagaimana budidayanya bisa menjadi kuasi suci? Orang-orang tua itu mengelus jenggot mereka dan mengerutkan kening. Di bawah tatapan semua orang, Charlie, tubuh suci kuno, tiba dari langit. Melihat orang-orang yang bereinkarnasi yang disegel di platform batu, matanya berkaca-kaca dan tubuh suci kunonya gemetar. Mereka berasal dari kampung halamannya, dan mereka sangat menderita saat ini. Kemarahan yang mengerikan muncul dengan santai. Untuk melawan iblis, para biksu Manchu hampir musnah dalam pertempuran. Tapi sekarang, orang-orang yang mereka lindungi memperlakukan mereka seperti ini, bagaimana dia tidak marah dan bagaimana dua tidak patah hati. Charlie, pergi, cepat pergi. Tuan Heng Tian, Tuan Heng Yue, dan semua orang yang bereinkarnasi yang dikurung mengaum dengan seluruh kekuatan terakhir mereka. Mereka sudah tidak berguna, dan mereka akan mati jika harus mati. Mereka tidak bisa menyeret Charlie ke bawah lagi. Dia memikul keinginan lama Manchu. Pada saat ini, mereka berharap Charlie menjadi pengecut, dan tidak ada yang akan menyalahkannya. Ya, tidak akan ada yang akan menyalahkannya. Aku akan menyelamatkan kalian. Charlie tersenyum dengan air mata berlinang dan menatap Cecilia dan yang lainnya. Air mata di matanya berubah menjadi darah dan perlahan mengembun menjadi es. Kupikir kamu akan menjadi kura-kura selama sisa hidupmu. Putra Dewa Peri tersenyum tipis, menatap Charlie dari posisi tinggi, mata perinya penuh dengan godaan. Kamu dan aku, mari kita selesaikan dendam kita dan lepaskan semuanya, kata Charlie dengan tenang dan tenang. Maka itu tergantung pada apakah kamu patuh atau tidak. Cecilia tersenyum galak, serahkan penjaga Kaisar Abadi Phoenix dari klanku. Sekarang aku di sini, aku tidak akan pergi. Aku akan membiarkan dia pergi dulu. Charlie berbicara dengan tenang, dengan sorot matanya, kilatan cahaya dingin. Sepertinya kamu masih tidak patuh. Cecilia tersenyum sinis, dan seberkas cahaya peri muncul secara acak, menusuk kepala orang yang bereinkarnasi, dan orang yang bereinkarnasi itu mati di tempat. Cecilia. Charlie sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin membunuhnya di platform batu, tetapi dia melihat cahaya peri muncul lagi, dan reinkarnasi lain menusuk kepalanya. Kesabaran putri ada batasnya. Sudut bibir Cecilia sedikit melengkung, dan dia memutar lehernya dengan gembira, dengan cahaya peri tertinggal di ujung jarinya. Jika kamu tidak ingin mereka mati, serahkan saja pengawal Kaisar Abadi Phoenix, kalau tidak aku akan menjadi gila. Mata Charlie merah darah, pembuluh darah di dahinya terbuka, tinjunya terkepal, dan darah tumpah dari sela-sela jari-jarinya. Dia tidak menyangka Cecilia begitu kejam, dia tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan dia akan segera membunuh tanpa ragu-ragu. Jika hanya ada Cecilia, dia tidak akan pasif, itu hanya karena ada banyak putra dewa yang kuat di sini. Yang terpenting orang yang bereinkarnasi bukanlah satu atau dua, melainkan ratusan kerabat di tangan mereka. Meminjam jalan surga,
dia bisa menyelamatkan satu atau dua dari mereka, tapi sisa orang yang bereinkarnasi akan dikuburkan di sini. Memberi atau tidak, senyum Cecilia menjadi lebih ganas. Aku bisa menyerahkannya, tapi lepaskan beberapa orang pergi dulu. Charlie dipenuhi dengan niat membunuh dan menatap Cecilia. Kamu tidak punya modal untuk tawar-menawar denganku. Cecilia tersenyum tipis, mengulurkan jari giok ramping, dan membidik orang yang bereinkarnasi dengan cahaya peri yang masih ada. Aku akan menyerahkannya. Charlie segera menggeram, seberkas cahaya peri keluar dari tengah alisnya, dan berubah menjadi burung phoenix. Itu bagus. Cecilia melambaikan tangannya dan mengambilnya, mencetaknya di laut ilahi dengan ekspresi senang. Biarkan mereka pergi, teriak Charlie dengan marah. Jangan cemas. Putra klan jiwa menjilat lidah merahnya. Aku sangat menyukai kuali kekacauanmu. Dan pedang kuasi Kaisar Agung itu. Putra pemakaman surga, Tian Ken, dan putra dewa darah semuanya tertawa. Asal ingin usul tubuh sucimu. Hati iblis dan darah iblismu. Metode rahasiamu mengubah langit dan bumi. Tas penyimpananmu. Banyak putra dewa berbicara satu demi satu, tersenyum menakutkan. Setiap kalimat bergema tanpa batas di langit. Mereka sialan, mereka akan membagi tubuh suci kuno. Para penonton menghela nafas sambil menonton pertunjukan, itu terlalu kejam. Jika Charlie menyerah, dia tidak akan memiliki apapun untuk diandalkan lagi. Apakah kamu pikir tubuh suci kuno akan menyerah? Kemungkinan besar tidak, benda-benda itu tidak layak untuk sekelompok pecundang. Putra klan peri dan yang lainnya telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin menghancurkan tubuh suci kuno. Para biksu yang lebih tua menghela nafas diam-diam, itu adalah ancaman telanjang. Charlie pergi, cepat pergi. Tuan Heng Yue dan orang-orang yang bereinkarnasi meraung lagi dengan histeris. Mereka memahami karakter Charlie dan dia sangat penyayang. Bahkan jika mereka cacat, Charlie akan tetap peduli dengan mereka. Cinta adalah kelebihannya, tapi juga menjadi penghalang yang fatal. Bagi orang yang dicintainya, dia lebih gila dari siapapun. Charlie, apa keputusanmu? Semua putra dewa tersenyum dan memandang Charlie di bawah dengan penuh minat. Ujung jari mereka dipenuhi dengan cahaya ilahi yang dingin. Jika Charlie tidak berteman, mereka tanpa ampun akan membunuh teman lama Charlie. Mereka adalah sekelompok orang tidak berguna, semuanya semut. Mata Charlie merah, dan lautan dewa berdengung. Reinkarnasi berdarah telah membuatnya kehilangan kebijaksanaan yang seharusnya dimilikinya, dan pikirannya dibutakan oleh darah. Akhirnya, cahaya peri bersinar di antara kedua alisnya. Saat berikutnya, kuali itu terbang keluar, berdengung dan bergetar. Benar-benar persahabatan yang baik, orang-orang dari segala penjuru menjadi gempar. Putra dewa klan jiwa tersenyum dan tidak sabar untuk mengambil kuali dewa kekacauan, mata dewanya dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Charlie mengabaikannya, dan cahaya peri keluar dari tubuhnya, yaitu pedang kuasi Kaisar Agung. Pedang itu berdenting, dan kekuatan Kaisar Kuasi Agung terbang. Lalu, ada bola cahaya iblis, yaitu hati iblis dan darah iblis. Berikutnya adalah tas penyimpanan dan metode rahasia menggerakkan langit dan bumi. Dia benar-benar gila, setelah menyerahkan barang-barang tersebut, sebelum dia selesai, dia sebenarnya mengungkap asal mula tubuh suci kuno. Pada saat ini, mata semua orang berbinar dan mereka terengah-engah. Itu adalah asal mula tubuh suci kuno, benda ilahi yang menantang langit. Namun, Charlie tidak ragu sama sekali dan mendorong keluar asal mula tubuh suci kuno. Asal mula yang cemerlang sangat agung dan melonjak. Sosoknya terhuyung, auranya anjlok, dan dia sudah jatuh ke level kuasi suci. Dia sudah terlihat tua, tapi sekarang dia terlihat lebih tua, dan diam-diam menjadi sedikit lebih gelap. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh suci kuno, tetapi hanya garis keturunan biasa, dan dia tidak lagi memiliki tekanan sombong dari garis keturunan tubuh suci kuno. Sungguh luar biasa. Semua putra dewa mengungkapkan kegembiraan saat mereka berbagi harta Charlie, merasa sangat bahagia. Lepaskan mereka. Mulut Charlie berdarah dan dia mendongak. Kenapa terburu-buru? Putra dewa peri tersenyum tipis, kamu harus tahu apa yang aku inginkan. Charlie tidak mengatakan apa-apa, dan dia dan putra dewa peri berada dalam pemahaman diam-diam. Putra dewa klan peri mendambakan mata abadi 6 jalan. Dia mengangkat tangannya, menyentuh mata kirinya, dan menggalinya. Darah berceceran dan menetes ke wajah Charlie, setiap sinarnya menyilaukan, dan mereka yang menonton tersentak. Aku kembalikan mata yang abadi kepadamu. Suara Charlie serak dan dia membuang mata perinya. Mata peri yang menantang surga yang membantunya menjadi sukses meninggalkan tubuhnya lagi.
Dia tidak menyangka akan menyedihkan atau ironis mengembalikan mata peri dalam situasi ini. Putra Dewa Peri terengah-engah dan tidak sabar untuk mengambilnya, meletakkannya di telapak tangannya dengan mata berapi-api. Mata abadi 6 jalan, ini adalah mata abadi 6 jalan, mata tertinggi dari klan peri, mata abadi yang dia impikan. Itu sebenarnya adalah mata abadi 6 jalan. Para biksu dari segala arah terkejut, dan banyak orang mengenali mata yang menantang surga itu. Ya Tuhan, Charlie sebenarnya memiliki mata peri dari klan peri. Petik 2. Pantas saja dia begitu kejam. Pantas saja dia bisa kabur lagi dan lagi, semua karena mata peri yang mendominasi. Jika dia bukan dari klan abadi, dari mana dia mendapatkan mata peri 6 jalan? Sungguh perasaan yang luar biasa. Di tengah diskusi, Putra Dewa Abadi telah mengintegrasikan esensi mata abadi ke mata kirinya, dan dia menikmatinya. Kekuatan sombong dari mata abadi 6 jalan membuatnya bersemangat, dan dia begitu bersemangat hingga dia menjadi gila. Biarkan mereka pergi. Charlie memuntahkan darah lagi dan napasnya lemah. Selama orang-orang yang bereinkarnasi selamat dan sehat, dia memiliki kesempatan untuk kembali dan mendapatkan kembali banyak harta yang dia serahkan. Bahkan jika dia kehilangan asal-usul tubuh suci kuno dan banyak harta, bahkan jika dia jatuh ke tangan orang-orang yang bereinkarnasi. Bahkan jika dia tidak memiliki mata abadi 6 jalan, dia masih memiliki kepercayaan diri yang kuat membuat serangan balik. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, berlututlah dan mohon padaku. Itu adalah Cecilia lagi, dengan senyuman ganas dan wajah yang tiada taraf. Pada saat ini, dia terlihat sangat jelek, seperti hantu jahat. Charlie terdiam, kakinya ditekuk, dia berlutut di tanah dengan keras, dan menundukkan kepalanya yang bangga. Saat ini, sosoknya suram, dan tubuh lamanya reot. Tubuh suci kuno yang agung berada dalam kondisi yang sangat memalukan saat ini. Orang-orang dari seluruh penjuru melihatnya dan menghela nafas. Mereka tidak bisa tidak mengagumi keberanian Charlie, dan mereka tidak bisa tidak menyesali kebodohan Charlie. Ah! Orang-orang yang bereinkarnasi semuanya seperti orang gila, mengaum dengan liar, dengan darah dan air mata mengalir deras. Itu adalah Charlie, penguasa suci istana surgawi yang arogan, Kaisar Agung Manchu yang memandang rendah dunia, tetapi dia berlutut seperti anjing, semua demi orang-orang tidak berguna seperti mereka. Hahaha. Cecilia tertawa, dan putra dewa klan peri juga tertawa, tertawa tak terkendali. Charlie, kamu juga punya hari ini, seperti anjing. Lepaskan mereka. Charlie masih mengucapkan kata-kata yang sama, kata-katanya serak. Lepaskan. Putra para dewa dan dewi di atas tahta semuanya menunjukkan 2 baris gigi putih, bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, dan mata mereka penuh dengan keganasan, kekejaman dan haus darah. Gumpalan cahaya peri dingin keluar dari ujung jari mereka dan melesat ke arah reinkarnasi yang terkunci di pilar tembaga. Gambar itu berdarah, dengan bunga darah bermekaran satu demi satu, masing-masing memiliki kehidupan yang segar. Mereka semua mati karena kamu. Tawa yang tak terkendali bergema di langit, menakutkan dan menyimpang. Tubuh Charlie bergetar hebat, matanya melotot dan merah, dan bunga darah yang mekar memenuhi matanya. Ratusan orang, tidak ada yang selamat. Tiba-tiba, pupil matanya menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, rambut putihnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, darah yang mengalir di tubuhnya juga berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Batas suksesi darah, buka. Bersambung.